Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Lina Marlina dengan NIM 0520563116, Program Studi Ilmu Administrasi Negara UPBJJ Universitas Terbuka Serang. Di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu identifikasi masalah pelayanan publik yang berada di tugas 1 dan 2 dengan mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, yaitu mengenai Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan atau sering dikenal dengan nama BPJS Kesehatan, yang dimana masih terdapat perbedaan pelayanan BPJS Mandiri dengan BPJS swasta di salah satu rumah sakit. Kurang ramahnya petugas kesehatan yang menangani pasien BPJS, di mana santun dan ramah dalam pelayanan akan membuat pasien atau masyarakat merasa nyaman dan merasa dihargai. Selain itu, petugas kesehatan masih ditemukan memilih kesenjangan sosial seperti melihat gaya penampilan yang dimana seharusnya dapat memberikan layanan yang sama tanpa memandang kesenjangan dan tidak mempersulit pasien. Menurut teori Sadu Waisistiono dalam buku Hardiansah 2011 ayat 11 tentang pelayanan umum atau pelayanan publik, di mana pemberian jasa yang baik oleh pemerintah atau swasta kepada masyarakat, baik itu dengan pembayaran atau tanpa pembayaran, adalah guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Selain itu, menurut Agung Kurniawan, tahun 2005 ayat 6 mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi yang sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan. Di pembahasan ini adalah pihak rumah sakit dan pasien BPJS, pelayanan yang diberikan juga harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan rumah sakit itu sendiri dengan tujuan menghindari kesalahpahaman antara pasien dan petugas kesehatan atau rumah sakit terkait. Solusi inovatif yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aplikasi mobile JKN online yang merupakan aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone. Aplikasi ini menjadi terobosan baru BPJS Kesehatan yang dapat memberikan kemudahan untuk mendaftar, merubah data kepesertaan, mendapatkan informasi data peserta keluarga, mudah dalam pelayanan biaya pembayaran iuran peserta. Kemudahan ini mendapatkan layanan VKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan VKTL Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjutan secara online agar tidak mendapat perlakuan yang tidak diinginkan dan teratur di dalam penggunaan pelayanan, serta mudah bagi masyarakat jika ingin menyampaikan saran maupun keluhan. Begitupun dapat memudahkan pada saat lupa membawa kartu, cukup klik saja aplikasi ini, maka kartu JKN bisa langsung diperlihatkan kepada petugas kesehatan dan pada aplikasi ini terdaftar secara per kartu keluarga dan bukan individu. Selain itu, untuk memudahkan dalam pembayaran BPJS Kesehatan bisa melalui pembayaran di aplikasi JKN tersebut melalui bank yang sudah kerjasama dengan BPJS yang muncul di info virtual account atau bisa di Indomart atau Alfamart terdekat. Aplikasi JKN ini juga bisa membayar tunggakan yang lebih dari 3 bulan dengan mencicil tunggakan yang ada di aplikasi JKN atau ada di info New Rehab atau cicilan. Selain itu, keuntungan menggunakan JKN adalah jika kita berobat dan lupa membawa kartu BPJS Kesehatan, kita bisa menggunakan atau cukup menyebutkan nomor induk kependudukan atau KTP kita. Karena KTP telah menjadi identitas tunggal untuk peserta JKN, KIS, dan berlaku di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Strategi implementasinya yaitu meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu peningkatan akses dan pemerataan layanan di tingkat desa atau daerah untuk memastikan seluruh penduduk terdaftar. Yang kedua, penerapan kelas rawat inap atau KRIS, yaitu menggantikan sistem kelas 1
1, 2, 3 sejak Januari 2025 untuk memberikan layanan yang setara dan merata bagi semua peserta tanpa memandang iuran. Yang ketiga, digitalisasi sistem dan layanan untuk memperkuat aplikasi mobile JKN online sebagai layanan satu pintu. Yang keempat, penguatan manajemen dan keberlanjutan seperti penyesuaian iuran, evaluasi pelayanan, dan lain-lain. Yang kelima, kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program jaminan kesehatan nasional. Pihak yang terlibat, Kementerian Kesehatan sebagai regulator dan pengawas program, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program dan penyedia data, Fasilitas Kesehatan sebagai penyedia pelayanan kesehatan, pengembangan aplikasi sebagai pengembangan dan pengolah aplikasi seperti JKN Mobile Online, masyarakat sebagai pengguna aplikasi. Keberhasilan program JKN tersebut menjadi sorotan publik bukan hanya di kancah nasional melainkan hingga internasional. Kehadiran BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjadi sorotan tersendiri bagi negara-negara di dunia. Dikutip dari halaman BPJS Kesehatan, lebih dari 95% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta program JKN. Angka tersebut menjadi Indonesia sebagai salah satu negara tercepat dalam berprogres menuju Universal Health Coverage atau UHC. Karena itulah tidak sedikit negara yang tertarik mempelajari bagaimana BPJS Kesehatan beroperasi. Adapun hambatan potensi yang muncul adalah keterbatasan infrastruktur. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai. Kurangnya literasi digital, tidak semua masyarakat familiar dengan menggunakan aplikasi mobile JKN online. Penolakan dari dokter, yaitu beberapa dokter mungkin enggan untuk memberikan konsultasi online. Keamanan data, yaitu resiko kebocoran data pribadi pasien. Sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam pemaparan masih banyak kesalahan serta permohonan maaf apabila ada pihak yang tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.